Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 14 yang berbunyi demikian. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan, dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 yang berbunyi, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Sahabat-sahabat Kristus, mari kita merenungkan nats Alkitab ini di bawah tema, kok bisa ya? Kok bisa ya? Padahal orang tuanya tidak begitu. Anda mungkin pernah mendengar ekspresi demikian ketika anak-anak muda dianggap tidak mengikuti teladan orang tuanya. Misalnya saja sang bapak pendeta, tetapi si anak terjerat narkoba. Sang ibu guru sekolah minggu, tetapi si anak biang keributan. Herankah Anda? Atau Anda biasa melihat fenomena serupa? Sahabat-sahabat Kristus, saat kita mengamati ayat ke-10 bacaan kita, mungkin kita juga bertanya, kok bisa ya? Bukankah ayat 7 mencatat bahwa sepanjang hidup Yosua dan para tua-tua yang pernah dipimpinnya, bangsa Israel setia beribadah kepada Tuhan? Bagaimana mungkin angkatan sesudah mereka tak lagi mengenal Tuhan? Kita tak tahu pasti prosesnya, tetapi akibatnya terekam jelas. Terbentuk generasi baru yang melakukan kejahatan di mata Tuhan, berpaling menyembah ilah lain. Ayat 11-13. Sebab itu Tuhan murka dan menyerahkan mereka ke tangan musuh. Ayat 14. Besar kemungkinan Ulangan pasal 6 ayat 4-9 tidak lagi diterapkan secara konsisten oleh para orang tua. Ibadah-ibadah raya mungkin tetap berlangsung, tetapi anak-anak tidak memahami apa bedanya dengan ibadah bangsa lain. Mereka mungkin melihat ritualnya, tetapi tak mengenal Tuhannya. Lebih dari sekedar memperkenalkan gedung gereja dan membawa anak ke sekolah minggu, orang tua bertanggung jawab memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Dari hati yang mengenal dan mencintai Tuhan akan lahir sikap beribadah kepadanya. Sahabat-sahabat Kristus, gereja perlu lebih bersungguh hati
memperlengkapi para orang tua untuk bisa mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak dan makin sering mengumandangkan peringatan ini. Kelalaian generasi kita dapat menyebabkan kehancuran bagi generasi berikutnya. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, pengenalan akan Tuhan yang dipelihara di tiap keluarga akan mewariskan iman yang bertumbuh pada generasi berikutnya. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.